clean sheet. Dan inilah dia bonek mania, tiada hentinya walaupun mendung mewarnai Stadion Gelora 10 November. Dan babak kedua telah dimulai, pertandingan antara Persebaya Surabaya menjamu Persiba Balikpapan. Satrio Sam, John Takpor Songkali, kembali John Takpor, cobaan syuting masih melebar jauh, namun masih ada rekannya Supriyono. Josh Maguire, Sumaji, kembali Josh Maguire, masih bermain bola di lapangan sendiri. Pemain Persebaya Surabaya masih mengatur ritme permainan. Ya, terlihat tadi Bung Gopi mengatakan bahwa memang bermain di lapangan sendiri, memang mereka tidak memaksakan. Pelanggaran tentunya, mengangkat kaki terlalu tinggi. Aang tadi kita lihat memang mereka sengaja memancing pemain dari Persiba yang tidak mau keluar sama sekali dari daerah pertahanannya. Dan ini kita lihat bagaimana pelanggaran dari Aang tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi Ya, terhadap Andi Odang. Aang Suparman membawa pelanggaran terhadap Andi Odang, tentunya yang selalu menempel ketat Andi Odang dan kiper Made Wirawan. Lagi-lagi dua algojo, John Takpor Songkali maupun Josh Maguire. Josh Maguire angkat ke dalam kotak penalti. Terlambat pemain-pemain Persebaya. Cukup berbahaya tadi kita lihat apabila anak-anak Persebaya tadi mampu memotong bola tadi. Namun kita lihat bola lebih mengarah kepada Made Wirawan. Memang sedikit ya ada skor. Kita lihat bagaimana Persik menundukkan PSM Makassar dengan 2-0. Ya, untuk sementara Persik Kediri unggul atas PSM Makassar berkat gol dari Yongki dan juga Patricio Pato Morales. John Takpor, umpan yang sangat matang kepada Corinus Vinkru yang telah menerima 1 kartu kuning di babak pertama tadi. Ya, kita lihat bagaimana koordinasi pertahanan daripada Persiba yang dikoordinir oleh Mio Dadic sangat baik sekali. Kita lihat bagaimana kepiawaian seorang Mio Dadic untuk memotong-motong bola-bola atas. Memang tidak hadirnya Non Ajam sangat disayangkan bagi kubu Persebaya, karena kita tahu setiap bola-bola crossing dari daerah sayap selalu menjadi mentah, karena kita tahu di situ Muhammad dan Mio Dadic dan juga Aang mempunyai tubuh postur yang sangat baik sehingga mereka mampu menghalau bola-bola atas. Dan kita lihat memang di sini satu kerugian bagi kubu Persebaya dengan tidak hadirnya seorang Monajam, walaupun juga Andi Odang dan juga Corinus mempunyai naluri pencetak gol sangat baik, namun paling tidak apabila ada Monajam akan berbeda ceritanya. Kembali para Robertino. Dan dari Persiba Balikpapan. Dwi Joko duel dengan Satrio Sam, cukup baik. Ya, baik sekali. Namun saya melihat di sini pelanggaran, memang ada sedikit pelanggaran. Namun pada saat Satrio Sam sudah melakukan passing bola, tentunya bola for deal ya. Dan Bung Veve, akhirnya Pak Jung Hwan dimasukkan oleh Direktur Teknik Daniel Rikito untuk menggantikan Sultan Sama di menit ke-50 ini.
Ya, satu strategi yang sudah dilakukan bagi Persiba dengan masuknya Park Jung Hwan tentunya akan merubah cara permainan dari Persiba yang kita tahu Park Jung Hwan juga striker yang cukup berbahaya. Ya, Park Jung Hwan pemain asal Korea yang membela FC Seoul di musim lalu yang telah mencetak 2 gol di musim ini. Dan cukup menarik, kita akan melihat bagaimana pertempuran antara Park Jung Hwan dari Korea dan juga Taka Uchida dari Jepang. Ya. Sangat menarik. Deras umpan dari Anderson da Silva. Tidak henti-hentinya bonek mania memberikan semangat kepada Persebaya Surabaya yang berada di lapangan hijau. Ingin sekali mengulang kemenangan saat menjamu PSM Makassar di akhir pekan lalu. Ya, suatu pertunjukan yang sangat baik ya, sangat menarik dari bonek mania. Kita lihat mereka terus memberikan dukungan dan hal seperti inilah hal-hal positif yang memang harus selalu diberikan oleh para fans, para supporter dan tentunya bukan hal-hal brutalisme yang ditunjukkan. Anderson da Silva duel dengan Ferry Aryawan tadi. Kembali Satrio dari sisi kiri penyerangan. Ya, John Takpo Songkali. Ya, kelihatannya beberapa pemain tidak memperhatikan bola. Mereka melihat sedikit ada, ya memang tadi pada saat Ferry dan juga Anderson terjatuh, terlihat ada sedikit perselisihan antara keduanya. Dan saya pikir satu tindakan yang sangat baik dari wasit untuk menghentikan permainan dan mereka memberikan, atau wasit memberikan kartu kepada dua pemain yang bersih tegang tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana terjadi. Ya, sedikit ada dorongan dari Anderson da Silva dan kartu kuning diberikan oleh wasit Aeng Suarlan. Kuning untuk Anderson da Silva yang berusia 34 tahun asal Brazil, dan juga Ferry Aryawan dari Persiba Balikpapan yang musim lalu membela PSIS, mencetak 2 gol di PSIS dan juga telah mencetak 1 gol di musim ini saat melawan Sriwijaya FC. Ya, rekor pertemuan antara Persebaya Surabaya dan juga Persiba Balikpapan, di mana Persiba Balikpapan memiliki rekor yang cukup bagus dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan diraih di Stadion Gelora 10 November ini. Sedangkan Persebaya hanya mencetak 1 kali kemenangan saat bertemu dengan Persiba Balikpapan. Semuanya terjadi di kurun waktu antara tahun 2005 dan 2007. Ya, kelihatannya dan Ruido sudah menyiapkan Mat Halil, yang tentunya Mat Halil bermain di sektor sebelah kiri dan yang akan kemungkinan menggantikan Satrio Sam. Betul sekali, Satrio Sam digantikan oleh Mat Halil yang baru saja pulang dari berhaji, Bung. Ya. Kali ini langsung diturunkan oleh Dano Ruwindo untuk menggantikan Satrio Sam. Ya, kembali John Takpo Songkali. Bola telah meninggalkan lapangan dan membangi tadi ketat dengan Ang Sparman. Ya, sejauh ini permainan dari Ang cukup baik. Dan Yopi kita lihat dia mampu berkoordinir dengan Muhammadan dan juga dengan Yodadis di sektor pertahanan juga cukup sangat baik. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi striker-striker penyerang-penyerang dari Persebaya untuk bergerak lebih leluasa. Masih belum menemukan hasil yang sangat maksimal serangan-serangan dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Ya, Corinus Vinkru harus turun
untuk mendapatkan bola. Taufik geser ke kanan. Taufik kerjasama dengan Supriyono. Ya, duel dengan Robertino tadi. Corinus Fingru masih. Kembali Taufik. Menguasai bola kali ini Taufik. Josh Maguire. Matt Halil, pemain yang baru saja menggantikan Satrio Sam, umpan ke dalam kotak penalti. Ya, satu tindakan tadi dari seorang Josh Maguire pada saat keadaan Hendro tadi sudah terjatuh. Pemain Persiba tadi sudah terdiam untuk mengharapkan adanya tindakan fair play, namun tidak dilakukan. Dan kita lihat di sini akhirnya juga tindakan itu dilakukan oleh Supriyono. Ya, di sini kita memang terlihat Hendro berebut bola dengan ya di sini ya ada jepitan dari dua pemain, Taufik dan juga Corinus. Namun memang wasit tidak memberikan pelanggaran. Hendro Siswanto, pemain yang membela PSIS Semarang musim lalu, mencetak 2 gol untuk PSIS. Lihat pemain-pemain Persiba Balikpapan sedikit protes pada wasit Aeng Suarlan. Park Jung Hwan. Pemain asal Korea berusia 32 tahun. Salah satu pemain Korea tersukses, Bung, di Liga Indonesia saat ini. Bermain cukup baik di musim perdananya. Ya, tentunya banyak pemain dari Asia yang kita lihat yang berkiprah di musim ini, yang mempunyai juga kualitas yang sangat baik. Kita tahu juga situ ada Park Jung Hwan, ada beberapa nama kita tahu cukup baik. Hamid Reza juga bermain sangat baik, dan Taka. Saya pikir mungkin dengan kesempatan lainnya nanti akan lebih banyak lagi pemain dari Asia yang juga ingin berusaha untuk mengadu nasib di Indonesia tentunya, Bung. Pelanggaran terhadap Supriyono tadi dari Ferry Aryawan. Ya, betul kita lihat. Tepat sekali pelanggaran yang diberikan, dan ini juga sangat membahayakan. Kita lihat peluang yang sangat ideal memberikan crossing ke sektor tengah. Lagi-lagi, Bung, sebuah set piece. Pemain-pemain Persebaya Surabaya. John Tapor masih dapat disapu bersih oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan. Ya, sayang sekali kesempatan, namun suplai bola tidak begitu baik dari John Tapor. Kita lihat cuaca yang sudah semakin gelap, mendung tentunya. Apakah ini juga akan menjadikan petanda mendung bagi kedua tim, tidak mau mencetak gol. Muhammadan sedikit merintih kesakitan. Pemain berusia 32 tahun, cukup senior di Persiba Balikpapan. Supriyono kerjasama dengan Josh Maguire. Bukan sebuah pelanggaran, walaupun terjadi benturan di dalam kotak penalti Persiba Balikpapan tadi. Ya, antara Josh Maguire dan juga Mijo Dadic. Kita lihat tadi memang ada gerakan yang sedikit merepotkan dari seorang Josh Maguire. Kan kita di sini, ya sama sekali memang tidak ada satupun usaha untuk menghalau gerak daripada Josh, sehingga juga wasit tidak memberikan pelanggaran penalti. Park Jung Hwan. Ini kita bagian serangan balik. Ya, kembali. Julio Lopez. Masih Julio Lopez. Masih dapat diselamatkan oleh Saifuddin. Ya, sebuah tendangan yang sangat keras, akurat, dan kita lihat juga aksi akrobatik dari Saifuddin untuk menghalau spekulasi yang dilepaskan oleh Julio Lopez. Ya, di sini kita lihat bagaimana kontribusi pertama dari Park Jung Hwan. Ya, bermain bersama dengan Jello, memberikan umpan kepada Jello dengan serta-merta melakukan tendangan yang sangat keras. Namun kita lihat Saifuddin masih begitu baik untuk menghalau tendangan tadi. Ya, umpan langsung jauh dari John Tapor Songkali kepada Corinus Fingru. Corinus Fingru masuk ke dalam kotak penalti. Corinus Fingru. Percobaan dari kedua kesebelasan.
belum menghasilkan gol dan masih tetap 0-0 memasuki menit 60 ini. Ya, aksi serangan berbalas kita lihat kali ini dilakukan oleh Corvinus Vincre untuk Persebaya, mengancam gawang Made Wirawan. Sudut sempit, namun ia masih bisa melepaskan sebuah tendangan yang cukup membahayakan. Sebuah warning tentu saja bagi Persiba Balikpapan agar lebih waspada untuk melakukan transisi ketika mereka kehilangan bola saat menyerang tadi. Ya, betul sekali. Kita lihat shooting, dibalas shooting juga bagi kubu dari Persebaya. Tentunya juga mereka tidak mau kalah melakukan shock terapi bagi lawan-lawannya. Dan kita lihat sudah hampir hujan turun di Surabaya. Tentunya pertandingan akan lebih menarik lagi dengan kondisi lapangan mungkin yang agak sedikit licin. Ya. Josh Maguire, Taufik kali ini rumah ke sisi kiri, sayang sekali Andi Odang masih dapat menguasai bola. Sayang sekali sedikit terpleset Andi Odang. Bola tidak dapat dikontrol dengan baik, kembali kandas. Serangan dari pemain-pemain Persebaya dan pelanggaran oleh Taufik terhadap Ferry Aryawan. Menarik sekali memang, kita lihat pertandingan sudah meningkat temponya dan kita lihat kedua tim sudah bermain terbuka. Ini yang sangat kita nantikan. Terjadi banyak serangan dari kedua kesebelasan. Edi Gunawan tadi berusaha melewati Supriyono. Taufik. Kontak kosong kali. Dan kotak penalti ada Andi Odang. Masih Andi Odang, masih kotak penalti Andi Odang. Baik bukan sekali. Sebuah pelanggaran. Sebuah gocekan yang menarik dari Andi Odang dan juga intercept yang cukup elegan tadi dari Dwi Joko. Cukup dingin, cukup lugas dan tepat betul sebelum Andi Odang melepaskan sebuah eksekusi. Mat Halil. Cukup tinggi tempo permainan dari kedua kesebelasan di babak kedua ini. Memasuki menit 63. Ya, memang kita lihat strategi yang sudah berubah dari tim Persiba dengan masuknya Park Jung Hwan. Mereka juga memang ingin mencuri gol sehingga pertandingan semakin menarik karena mereka kedua tim sudah dikatakan oleh Bung Yusuf sudah mulai berani terbuka bermain. Dan disinilah diperlukan konsentrasi penuh apabila masing-masing tim tidak melakukan hal ini, mungkin peluang mencetak gol akan terbuka. Dan ini kita banyak kesempatan. Supriyono maksudnya memberikan umpan silang kepada Andi Odang, namun terlalu deras umpan Supriyono kepada Andi Odang dalam kotak penalti Persiba Balikpapan. Ya, inilah bola-bola yang diinginkan oleh Supriyono, bola-bola terupas di mana ia bisa menyasar rekannya di kotak penalti. Dan sementara Hamid Reza yang sudah kita nantikan betul PV dan juga Yopi, dua peluru yang babak pertama disimpan oleh Danilo Kito, Park Jung Hwan dan juga Hamid Reza diturunkan. Seperti tadi saya katakan di awal percakapan kita, Yopi, ini lebih cenderung pada strategi. Benar. Karena inilah saatnya bagi Persiba Balikpapan untuk bisa mencuri kesempatan mencetak gol dan membuat shock terapi dengan lebih gencar lagi melakukan tekanan ke pertahanan lawan. Hamid Reza Zakeri, pemain berusia 30 tahun. Masuk ke lapangan hijau menggantikan Edi Gunawan yang cukup taktis di sayap kiri. Cukup keras tadi kerja dari atau cukup baik sekali kerja dari seorang Edi Gunawan untuk menghalau serangan demi serangan. Dan skor akhir di pertandingan lain antara Persipura Jayapura menjamu Persija Jakarta. Skor akhir 0-0. Dan kita lihat di layar kaca, hujan telah mengguyur lapangan dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya ini. Dwi Joko, ada Jelo maksudnya. Nah, kita saksikan pertandingan yang tentunya lebih menarik dengan keadaan lapangan yang sangat licin dengan diguyur hujan. Umpan yang cukup baik dari Andi Odang. Ya, dan skor saat ini adalah di pertandingan lain Persijap Jepara saat ini unggul 1-0
atas Persema Malang atas gol dari Pablo Francis. Pelanggaran Aang Suparman. Ya, dari tangan dari Aang kita lihat juga bagaimana dia minta maaf kepada Taufik. Memang dia juga menyadari bahwa dia melakukan pelanggaran. Karena kita lihat ada dorongan tangan terhadap leher daripada Taufik tadi. Baik, Halil kontrol bola. Masih jontak kosong kali. Dibayang-bayangi oleh Hamid Reza. Kita lihat dengan jelas bagaimana tangan dari Hamid Reza menghela gerakan dari John Takpor yang berusaha untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Ya, terjadi duel-duel yang sangat rapat memang pada pertandingan di babak kedua ini. Memperlihatkan bagaimana determinasi kedua tim sudah mulai menonjol lebih kental dibanding babak pertama tadi karena keinginan dari kedua tim untuk bisa mencuri gol. Pertarungan yang seimbang saya kira meski Persebaya bertindak sebagai tuan rumah. Dan ini lagi apakah sebuah set piece menjadi sebuah pembuka gol. Contak kosong kali. Masih membentur kaki dari Hamid Reza. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Ya memang sedikit off day bagi seorang John Takpor. Kita lihat memang berkali-kali melakukan usaha, melakukan syuting memang tidak begitu mengarah pada gawang. Intercept yang cukup baik dari Dwi Joko tadi. Jelo dan pelanggaran oleh Taka Usida yang menghalau pergerakan dari Jelo. Ya dengan masuknya Hamid Reza kita lihat memang sedikit ada perubahan di sektor back kiri ya. Karena kita tahu Hamid masuk menggantikan Edi yang berperan di back sayap kiri dan tentunya mungkin akan ada sedikit perubahan apakah Hendro akan ditempatkan di situ ataupun juga mungkin mereka akan bermain dengan 3 pemain center back ya. Jadi satu strategi yang mirip sekali dengan tim Persebaya. Bukan sebuah pelanggaran duel Hamid Reza dan juga Josh Maguire. Faris Fikru. John Takpor. Ya, umpan datar John Takpor. Supriyono. Baik sekali sebetulnya Yopi maksud dari John Takpor untuk memberikan umpan true pass dan Supriyono masuk ke dalam kotak penalti. Sudah bisa melewati seorang lawan tapi bolanya terlalu mudah lebih dekat dengan jaga gawang Imadu Irawan. Mungkin karena lapangan juga sedikit licin, Bu. Ya. Nah, kita melihat hujan telah mengguyur lapangan. Jelo kali ini bayang-bayangi terus oleh Anderson da Silva. Wijoko. Kali Hamid Reza. Oh, terlalu deras dan tidak jelas arahnya. Mungkin yang dimaksud adalah Jelo. Dan kita lihat tampak sekali kayaknya kurang begitu fit ya. Hamid Reza ini belum terlihat apakah memang belum panas tapi seperti biasanya Hamid sudah mulai terlihat tapi kali ini kita lihat memang ada kendala kebugaran barangkali. Iya, itulah mungkin yang menyebabkan kenapa dia dicadangkan. Betul sekali. Dan kita lihat bagaimana juga memang diperlukan waktu untuk dengan rekan-rekannya supaya dia bisa baik sekali gerakan dari Ferry. Gerakan menarik tadi dari Ferry Aryawan terhadap Mat Halil, Pak Haji yang baru ini. Ya memang adalah Mat Halil lah yang mempunyai pos di sektor kiri dengan memang absennya Mat Halil. Oleh karena itu Satrio Sam, pemain muda juga yang diberikan kesempatan bermain di sektor itu bermain sangat baik sebagai pelapis atau pengganti daripada seorang Mat Halil yang mempunyai jam terbang lebih banyak tentunya daripada Satrio Sam. Mat Halil.
Andi Odang. Sebuah umpan yang tidak akurat. Ya. Robertino Puliara. Cukup baik umpan Robertino Puliara. Ini Hendro. Kembali Jelo. Dari sisi kanan pertahanan Persebaya, Jelo umpan ke dalam kotak penalti. Jungwan di sana. Shooting langsung percobaan. Robertino Puliara. Lepas bola dan kali ini pemain-pemain Persebaya Surabaya. Supriyono. Cepat Supriyono. Bola masih dikuasai Supriyono. Cukup tenang. Ya, sedikit terlambat kita lihat teman-teman dari Persebaya untuk membantu gerak dari Supriyono, sehingga kita lihat sudah banyak pemain Persebaya yang turun berkumpul di bawah dan akhirnya terputus serangan, walaupun akhirnya juga kembali direbut oleh Sunaji. Sunaji, overlapping Sunaji. Josh Maguire. Matt Halil. Bukan pelanggaran terhadap John Tapor. Sunaji. Dan bagaimana disiplin tingkat tinggi dan apakah usaha dari luar, ya inilah pilihan terakhir tentunya. Berusaha untuk kita lihat bagaimana begitu disiplinnya dan tidak mau mengambil risiko dari anak Persiba, sehingga mereka juga paling tidak sejauh ini masih bisa mengamankan daerahnya. Ya. Corinus Fingru diapit oleh dua pemain Persiba dan bukan pelanggaran, namun menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, hujan yang sudah semakin deras tentunya sedikit mengganggu permainan dari kedua tim. Dan kembali kita akan melihat bagaimana konsentrasi dari kedua tim dengan kondisi yang sudah mulai tidak menguntungkan bagi kedua tim tentunya. Supriyono dalam kotak penalti, tinju saja oleh Made Wirawan. Hampir saja Robertino Puliara kehilangan bola dan kali ini serangan balik. Pelanggaran oleh Taufik, apakah berbuah sebuah kartu kuning? Pelanggaran terhadap Julio Lopez tadi. Ya, kita di sini personal fault yang memang harus dilakukan oleh Taufik. Apabila tidak, sangat berbahaya karena kita lihat dua rekan dari Julio Lopez sudah melakukan atau berlari untuk meminta bola, dan ini memang satu keputusan yang harus diambil oleh Taufik. Ya, kita juga masih tunggu apakah wasit Aeng memberikan peringatan kartu kuning kepada Taufik karena itu merupakan pelanggaran yang kartu kuning. tepat sekali keputusan Aeng. Kartu kuning di menit 72 ini diberikan pada Taufik, pemain muda dari Persebaya Surabaya. Dan kita lihat di sisi lapangan, Andik Firmansyah sedang bersiap-siap untuk menggantikan Corinus Fingru. Ya, Andik Firmansyah berusia 18 tahun. Salah satu pemain masa depan binaan Persebaya Surabaya. John Takpor. Persebaya selalu mencetak gol apabila bermain di kandang. Apakah Persiba mampu menjadi pemutus gol-gol yang akan tercipta di Stadion Tambak Sari ini? Kita lihat bagaimana masih begitu disiplinnya anak Persiba. Hampir saja salah umpan dari Josh Maguire membentur kaki dari pemain Persiba Balikpapan, yaitu Ferry Ariansyah. Sebuah passing yang terlalu berani tadi dari Josh Maguire. Hampir saja bisa berbalik arah. Ferry, Ali Ferry berikan kepada Mark Jungwan. Robertino Puliara, lepas Robertino Puliara masih dapat diselamatkan oleh Saifuddin. Lagi-lagi gagal percobaan dari Persiba Balikpapan. Iya, sebuah kesempatan yang sangat terbuka sekali. 90% boleh dibilang Robertino bisa memilih sudut mana yang bisa membuat gol karena dia sudah mampu mengecoh para pemain belakang Persebaya Surabaya, tapi tendangannya terlalu lemah sehingga mudah dipatahkan oleh Saifuddin. Andik Firmansyah, Matt Halil,
Tekanan diberikan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya dan hampir saja sebuah umpan yang langsung menuju ke gawang Made Wirawan. Ya, hampir saja langsung dijawab oleh Mat Halil, namun sayang sekali tendangannya tidak mengarah ke gawang. Kita lihat bagaimana serangan balik yang sangat cepat dari Persiba, dan saya setuju dengan Bung Ucup tadi. Kita lihat sebenarnya banyak sekali kesempatan melakukan untuk memilih, namun sayang sekali tenang. Ya, di sini kita lihat bagaimana tidak begitu keras menggunakan kaki dalam. Saya lebih condong melihat apabila Robertino melakukan tendangan mendatar yang lebih membahayakan karena bola lebih licin datangnya, dan disinilah kesigapan Saifuddin kembali teruji. Ya. Tidak salah, Bung, kalau seorang Saifuddin dipercaya untuk turun pada hari ini dengan clean sheet di pertandingan melawan PSM. Dan ini kita lihat bagaimana serangan balik tadi dari Mat Halil. Ya, kembali harus berhati-hati Persebaya karena sudah 2 kali sebetulnya dalam beberapa menit terakhir mereka mendapatkan ancaman yang cukup membahayakan. Pertama, kalau saja Taufik tidak melanggar dari Jello. Dan skor terkini pertandingan Persijap Jepara melawan Persema Malang saat ini unggul 2-0. Andi Firmansyah cukup cepat, pemain berusia 18 tahun ini. Andi Firmansyah hampir saja sebuah umpan crossing ke dalam kotak penalti dari Andi Firmansyah. Ya, luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana kesempatan bermain yang ditunjukkan dari Andi Firmansyah sangat baik. Dia tahu bahwa stamina dari pemain-pemain Persija mungkin sudah sedikit menurun dan dia memaksa dengan kecepatannya, namun sayang sekali crossingnya memang sedikit membelakangi daripada John Takpor sehingga menyulitkan John Takpor melakukan heading. Ya, namun kita lihat, Bung, sedikit pergerakan dari Andi Odang. Iya, andai saja John Takpor melihat pergerakan Andi dan membiarkan bola itu lepas, betul, mungkin hasilnya bisa lebih optimal karena Andi Odang jelas sudah mengarah ke gawang. Memang hujan deras mungkin juga membuat suara komunikasi jadi tidak kurang terdengar. Andi Odang. Oh, sayang bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Sudah semakin licin tentunya lapangan. Ya. Inilah di saat seperti ini sedikit saja kesalahan bisa menjadi sebuah hukuman karena itu dibutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari masing-masing tim ketika melancarkan sebuah serangan. Karena jika bola berbalik maka akan menjadi sebuah counter yang membahayakan. Pelanggaran. Sangat deras hujan yang turun di Gelora 10 November ini. Ya, apa yang kita sempat dengar pernyataan Danur sebelum pertandingan ini bahwa Persiba jauh lebih berpengalaman, lebih berkualitas memang terbukti dibanding PSM Makassar yang sebelumnya mereka kalahkan dengan skor 2-0. Jelas sekarang terlihat dan terbukti karena mereka memang terlihat begitu mampu meredam organisasi permainan menyerang dari Persebaya. Betul. Koordinasi maupun juga kolektivitas sangat ditunjukkan dari tim Persiba ini. Ya, pantas saja kalau memang mereka bercokol saat ini di peringkat atas di dalam 5 besar, dan ini ditunjukkan. Sayang sekali. Lihat di beberapa sisi dari lapangan hijau sudah menggenang air. Ya, saya kira hujan sudah sangat deras, Yopi. Iya. Andi Odang dengan pada Mat Halil. Umpan terobosan kepada John Takpor terlalu deras. Dan sulit sekali pemain-pemain dari kedua kesebelasan untuk mengontrol bola lebih lama. Izo Dadic. Ya, kadang juga dengan kondisi seperti ini, hujan yang begitu deras, kadang juga mengganggu daya pandang setiap pemain tentunya. Ya, betul. Kita lihat bagaimana juga hujan yang begitu deras dan juga sudah semakin gelapnya. Josh Maguire masih menguasai bola. Dua pemain depan. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Jello. Sangat licin lapangan. Sulit untuk kedua kesebelasan. Ferry angkat ke dalam kotak penalti. Ada Jello di sana. Memang sulit sekali betul bagi Jello Lopez untuk bisa menguasai bola dengan situasi lapangan sudah menggenang. Hampir saja Muhammad dan Robertino. Hendro.
Waktu telah menuju ke menit 80. Belum berubah kedudukan. Masih tetap 0-0. Tidak kompromi. Sebuah aksi yang memang sudah diperhitungkan tadi oleh Aeng karena sulit dikontrol. Betul. Laju bola yang liar. Dan untuk sementara kita saksikan skor terkini dari pertandingan Persija Jepara melawan Persema Malang. Untuk sementara kedudukan ada 2-1 berkat gol balasan dari Semi Pierre Patrick. Ya, memang sangat sulit mengembangkan permainan dengan kondisi seperti ini. Andik Firmansyah. Ya, bola-bola set piece lah yang akan membuat suatu pertandingan menjadi berbahaya. Karena kita lihat dari skema permainan, apabila mereka berusaha bermain cepat, akan mengakibatkan bola berhenti. Karena memang ada genangan air dari beberapa sisi. Dan bola-bola set piece inilah yang harus dimaksimalkan. John Takpor Songkale. Anderson da Silva. Terlalu memaksakan Anderson da Silva mengirimkan umpan yang tidak terukur tadi. Mijo Dadic, pemain asal Kroasia. Park Jung Hwan. Cari kawan Park Jung Hwan. Sayang sekali dengan keadaan lapangan yang banyak menggenang air. Sulit untuk Park Jung Hwan memberikan umpan terobosan kepada kawannya. Robertino. Ya, kita lihat seperti apa yang dilakukan oleh Robertino, lebih banyak menciping bola. Karena apabila bermain dengan bola-bola, ya di sini kita lihat bagaimana tidak bisa melakukan dribble karena bola selalu berhenti dengan genangan air. Ya, sebaliknya bagi pemain belakang juga tidak boleh menanggung resiko dengan menahan atau menggiring bola terlalu lama dengan situasi lapangan seperti ini. Kita lihat setiap pemain jadi seperti bermain ski es, sangat licin tentunya. Kembali juga tidak bisa berjalan dengan baik crossing-crossing. Ya, saya kira VV sesungguhnya lapangan tidak layak untuk digelar pertandingan di saat hujan. Kita belum tahu apakah keputusan dari wasit Aeng Suarlan untuk tetap melanjutkan pertandingan. Mengingat sulit sekali kita melihat dari kedua kesebelasan untuk bermain dengan bola. Ya, lagi-lagi Bung. Di sini diperlukan tenaga ekstra keras daripada setiap pemain untuk melakukan crossing. Karena kita lihat bola begitu berat tentunya untuk ditendang. Dan ya kita lihat di sini. Sulit sekali memang. Sayang sekali pertandingan yang sudah menarik di babak kedua tadi. Namun sayang harus menjadi begini karena hujan. Pelanggaran terhadap Andik Firmansyah. Pemain yang cukup cepat masuk di babak kedua ini. Pelanggaran dilakukan oleh Hendro Siswanto. Dua pemain muda dari dua kesebelasan. Josh Maguire. Ya, dalam situasi seperti ini sebetulnya Persebaya mestinya lebih mengetahui kondisi lapangan mana yang berlubang, mana yang lebih rata permukaannya karena praktis mereka yang mengerti betul. Tapi apapun karena hujan sudah terlalu lebat. Siapapun juga menjadi sulit termasuk Persebaya sendiri selaku tuan rumah. Betul. Kita nantikan apakah set piece dari Persebaya ini membuahkan gol. Josh Maguire angkat ke dalam kotak penalti, bukan sebuah masalah untuk Made Wirawan, dan kita lihat di sana. Ya. Apa yang terjadi? Ada pemain tergeletak. Ya, Al Suparman kita lihat tergeletak di lapangan hijau. Cukup lelah pemain dari kedua kesebelasan mengingat kondisi lapangan yang sangat berat. Ya, dan mereka akan semakin terkuras, Yopi, karena 3 hari lagi juga Persebaya akan bermain melawan Persik, menjamu Persik Kediri. Ini betul pekan-pekan yang sangat berat bagi Persebaya. Ferry Aryawan yang membantu pertahanan.
Pelanggaran Robertino terhadap Josh Maguire. Robertino Puliara. Baik sekali kita lihat gerakan dari Robertino. Dan memang pertandingan seperti ini justru malah banyak pelanggaran yang tercipta. Iya. Karena memang setiap pemain juga susah untuk mengontrol gerak lari dan akhirnya terjadi banyak-banyak benturan. Ya, kita lihat Jelo juga sudah sulit untuk bisa mengontrol bola. Permainan cantik dari kedua kesebelasan yang kita lihat di awal babak pertama dan juga babak kedua tadi, Bung. Praktis sirna, Yopi. Iya. Hanya benturan-benturan hampir di setiap sisi lapangan yang kita lihat. Lihat sedikit kelelahan dari kedua kesebelasan. Apabila hasil akhir draw, maka ini akan menjadikan hasil ketiga kalinya bagi kubu Persiba draw bertanding away dan belum bisa memenangkan pertandingan. Dan ini adalah hasil pertama bagi tim Persebaya tidak bisa mencetak gol di kandangnya. Dan tentu saja sebuah kerugian bagi coach dan Rindo karena mereka mendapatkan 3 pertandingan kandang secara beruntun dalam tempo 8 hari atau 7 hari. Satu diantaranya sudah mereka kantongi 3 poin ketika melawan PSM Makassar. Dan satu lagi adalah hari Sabtu nanti menghadapi Persik Kediri. Inilah saat sebetulnya Persebaya berpeluang untuk merangsek ke papan atas klasmen Jarum Super League. Ya, umpan kepada Jelo. Bola lagi-lagi tertahan. Ya, Hendro Siswanto. Cukup cepat Hendro Siswanto. Ya, mendribling dengan cara mencip bola. Ya, lagi-lagi harus dihentikan. Usaha terhenti. Ya, baik sekali yang dilakukan Hendro tadi. Melakukan dribble dengan menciping bola. Dan akhirnya dia dihentikan oleh Sunaji. Ya, saya kira benturan yang wajar karena Sunaji lebih dulu mendapatkan bola saat mengintercept tadi. Namun mungkin landing ataupun mendaratnya pemain Persiba tidak begitu baik. Hendro. Bagi Persiba hasil imbang saya kira sudah sangat menguntungkan karena bermain di Persebaya dan mereka bertindak sebagai tim tamu. Kita lihat Andi Odang dalam 2 pertandingan terakhir sudah tidak bisa mencetak gol. Apakah ini tanda-tanda akan terhentinya keran gol dari Andi Odang yang sudah mencetak 6 gol sejauh ini bagi Persebaya Surabaya. Kita tahu bersama Cornelius Vinkru dia sudah mengakumulasi 11 gol bagi Persebaya ataupun lebih dari separuh produktivitas Persebaya musim ini yaitu 20 gol. Kurang dari 1 menit menuju waktu normal. Pertandingan kali ini masih dengan skor 0-0. Kali ini Andi Odang sayang sekali lagi-lagi. Ya, inilah yang tadi kita katakan bahwa memang skema permainan tidak bisa berjalan dengan mulus karena air akan menghentikan bola dengan pasokan umpan-umpan yang sangat baik. Dan ya kita lihat sangat sulit sekali Bung Ucut. Ya. Lain cerita Bung kalau seandainya lapangan mungkin tidak terjadi genangan air. Ya. Sebuah umpan tusukan dari John Takpor tadi. Park Jung Hwan dibayang-bayangi terus oleh Anderson da Silva. Semakin banyak genangan air. Dan skor terkini untuk pertandingan lain antara Persiwa Wamena melawan PSPS Pekanbaru adalah saat ini Persiwa tertinggal 0-1 atas gol dari Ade Chandra.
Ya, sebuah hasil yang cukup mengejutkan. Ya. PSPS bisa mengalahkan Persiwa Wamena di Wamena. Sebuah hasil yang langka, VV. Ya, betul sekali. Masih saat ini, Bung, masih skor terkini. Dalam baru musim terakhir Persiwa Ya. bisa dikalahkan. Bahkan Persipura pun sesama rumpunnya hanya mampu bermain imbang di Wamena. Tapi PSPS. Ya, masih Andi Odang. Ya, pelanggaran di menit-menit akhir, kesempatan terakhir tentunya. Kita lihat di sini bagaimana set piece, bola mati apakah bisa dimaksimalkan bagi anak-anak Persebaya menjadikan gol. Ya. Pelanggaran Dwi Joko terhadap Andik Firmansyah. Saya kira ini sebuah keuntungan terakhir bagi Persebaya. Ya, Untuk bisa mengubah skor. Sangat krusial. Apakah ini yang menjadi pembeda pertandingan sepanjang 2 kali 45 menit? Ataukah tetap dengan skor kacamata? Kita lihat John Takpor menghadapi bola. Dan ada beberapa pemain Persebaya yang sudah menunggu di kotak penalti. John Takpor Songkali akan mengambil tendangan bebas. John Takpor Songkali. Ada Anderson da Silva maksudnya dalam kotak penalti. Andik Firmansyah. Andik Firmansyah. Ya, dan skor terkini untuk pertandingan lain lagi-lagi Persijap Jepara kembali mengungguli Persema Malang dengan skor 3-1. Cukup ketat sepertinya pertandingan dari Persijap dan juga Persema. Ya. Dan mitra sepak bola Antv, wasit Aeng Suarlan meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan hari ini. Dan skor akhir adalah 0-0.